Ngalamin remblong ketika San Mori itu bahaya banget, kalian pasti nggak mau kayak gini kan. Jadi di video kali ini gue akan share gimana gue ngerawat rem di Fufi gue. Simak terus videonya, jangan sampai kalian niru hal ini ya. Kita bisa ngebut, kita harus bisa ngerem dong. Jadi ini kondisi rem belakang, kampasnya ini masih tebel karena ini gimana ya, jarang aku pakai dan nggak pakem juga sih rem belakang Fufi ini bro. Kalau kondisi kampas rem depan ini habis tinggal dikit sekali, soalnya aku lebih dominan ngerem pakai rem depan ya. Kalau belakang tuh kan bisa pakai engine brake, jadi ini kampasnya sampai tipis banget. Ini kaliper depan mereknya Vibra ya. Jadi ini udah aku ganti selang remnya juga pakai TDR, dan baut-bautnya juga ganti baut L. Untuk kaliper belakang nih mereknya Tokiko ya bro ya, kayak gini bentuknya. Tapi gak ngerti kenapa ini kok nggak pakem gitu. Banyak orang teman-teman juga ngomong rem belakang ini nggak pakem. Ini partnya semua SGP, ini rem belakang dan ini rem depan. Kemasannya seperti ini, dan ini ada logonya kayak gini. Yang rem belakang kayak gini, nggak ada tulisannya ya rem depan atau rem belakang gitu. Dan ini beda juga. Jadi produksi Bekasi sama produksi Jakarta. Oke, jadi untuk ngelepas kampas rem belakang kita nggak perlu lepas ban atau velg, kita tinggal lepas baut 8 ini doang. Nanti kita bisa lepas kampasnya dua ini. Oke, akhirnya agak keras ya soalnya. Kita tinggal lepas saja baut ini dan kalian tahan ya kampasnya nanti biar nggak mental. Kalian tarik tuh. Oke, sip. Kalian bisa perhatikan tuh bawah itu ya, ini pernya, jadi dia yang nahan kampasnya supaya ke bawah ya, nanti biar bisa balik ke posisi semula. Kalau nggak gitu nanti kalau nggak ada pernya itu, jadi dia mentok ke atas, nanti bakalan ya nggak bisa balik dia. Ini kalian ngelepasnya seperti ini, tarik gini, set, udah terlepas ya. Jadi ditarik tapi ke atas posisinya gini. Untuk yang samping ini aku akan coba tarik dari samping ya, nggak usah kasih tekanan, langsung tarik ini sambil tahan bawahnya nggak apa-apa, terus di slide. Nah gitu doang cuy cara nyopotnya. Jangan sampai ini pinnya jatuh. Kalau misalnya jatuh, misalnya kayak gini kejatuh ya, nah ini agak repot ya kalau misalnya sampai jatuh, bisa nyangkut di sini atau malah jatuh langsung ke bawah. Jadi ini kayak yang aku maksud per tadi, ini yang nahan supaya kampasnya itu posisinya pas di sini terus. Jadi kita harus kompres dulu pistonnya supaya nanti nggak terlalu keras ya, soalnya kan nanti kampasnya jadi lebih tebel. Kalau misalnya nggak dikompres dulu nanti bakalan seret ya. Lanjut bro, aku menemukan kejanggalan. Ini kampas bawaan dari Fufiku 4 tahun lalu, nggak pernah ganti nih. Nggak tahu kenapa rem belakang ini awet sekali walaupun nggak pakem ya. Sampai ini kemarin tuh aku kikir supaya rata gitu ya, tapi ternyata ya juga nggak rata. Ini ya perbedaannya, yang ini itu miring gini, terus ini lurus, dan warnanya bisa kalian lihat, warnanya ini beda. Ini kayak grey gitu, terus ada kayak kuning-kuningnya. Kalau ini warnanya itu bronze, coklat gitu ya. Kita lihat nanti apakah lebih pakem atau gimana yang versi ini. Mungkin ini kan produksi tahun berapa ini ya? Ini produksinya tahun, nggak ada tulisannya cuy. Yang di sini nih ada tulisannya. Udah, produksi tahun 2017. Jadi banyak banget label Suzuki ini, walaupun ori ya. Ini yang Bekasi, ini yang Jakarta. Tapi semua itu ada hologramnya ya. Nah, nggak ada tulisannya, cuman black pad gitu dong. Semoga aja ini bisa jadi lebih pakem ya. Kita cari perbedaannya lagi. What? Ini nih bro, ini nih bro. Ini sebuah keanehan. Ini jelas-jelas Tokiko ya kan. Cuman dari kemasannya itu memang SGP ya, jadi gak ngerti deh. Ini aku beli memang harganya agak murah sih bro, sekitar 30 ribuan ini aku beli. Pertama kita pasang pinnya dulu, karena pinnya aku copot tadi ya. Ini bentuknya simetris, jadi kita langsung aja pasang. Cara pasangnya kita tahan pakai jari kita di sini samping. Terus kalian siapkan obeng juga gak apa-apa untuk nahan. Nah, kita pasang kayak gini ya. Ini udah pas nih kalau kayak gini. Ya, posisinya nanti dia masuk ada di groove-nya gitu, ada kayak bolongan gitu loh bro. Ini nggak bakalan jatuh sendiri dia kalau udah pas kayak gini. Kita pasang kampas barunya.
Set, satu udah kepasang. Ini yang samping sama. Ini langsung ngepres sekali ya. Set. Baru kita pasang pinnya. Mantap. Kampas baru coy, masih tebel. Posisinya udah pas, nggak ada resisten sama sekali ya. Coba kita rem. Sepertinya ini lebih pakem sih nantinya. Dan ini tebel banget, jadi langsung ngepres. Kalau misalnya ini nggak kalian kompres, nanti bakalan kayak ngerem terus dia. Ini bakal overheat dan ngunci dia. Jangan sampai itu terjadi, soalnya gue udah pernah rem depan malahan anjir. Oke, belakang udah selesai. Gak perlu lepas ban, gak perlu lepas pelek. Hot swap nih, gampang. Oke, untuk yang bagian depan ini agak beda ya. Kamu bisa lihat di sini itu udah beda sama yang belakang. Yang ini tuh nggak ada bautnya ya. Gimana terusan caranya ya kan? Ini sama aja, tetap gampang. Kalian perlu siapkan obeng. Kita tinggal lepas klipnya ini dong. Set. Kayak gini bentuknya klipnya. Terus kemudian kita ke samping. Di balik sini kalian bisa menemukan ini ya, lubang ini. Kalian ketok pakai paku atau terserah. Nah, oke, cuman gitu doang bro. Ini dia ada kayak pernya juga nih, cuman keras banget ya. Dia bakalan masuk ke dalam sini dan kunci. Klip ini yang nahan, supaya nggak bisa lepas dengan sendirinya. Ini lebih simpel, kita tinggal tarik doang. Set. Oke, ternyata dia copot sendiri. Tinggal kita ambil sampingnya dulu. Ini soalnya terkompres dia, pistonnya terlalu keluar, jadi agak sulit. Kita mending copot dulu kayak gini, wes. Oke, sip, jatuh dia. Oke, ini dia kampas depannya. Apa aku bilang tadi, kampas depan itu sampai tipis banget cuy. Kita bandingkan dengan kampas belakang ya. Ini 4 tahun nggak ganti kayak gini. Kemungkinan tahun lalu sih udah ganti. Ini kampas rem yang baru. Bentuknya sama ya. Ini dulu belinya juga di bengkel Suzuki resmi. Ini warnanya bronze, yang ini beda ya. Ini agak kayak abu-abu gitu. Kemungkinan produknya sama dengan yang ini ya. Oke, ini bentuknya kampas rem depan. Sepertinya sama nih. Harganya lebih murah dari dealer resmi. Aku beli online ya. Belakang tadi emang agak beda ya. Ini Tokiko Ori nih. Mungkin ini masih produk import. Yang tadi itu udah produk lokal gitu ya mungkin ya. Oke, ini kampas remnya kayak gini. Jadi ini ternyata ada logo Vibray-nya juga ya. Ini sama nih. Yang lama ini juga ada logo Vibray. Ini kampas yang baru setebal ini. Dan ini kampas yang lama cuy. Waduh, bisa kalian bandingkan sendiri ya. Gila, hampir habis cuy. Kalau misalnya ini kalian biarin aja, yang kegerus nanti bakalan piringannya ini, cakramnya nanti yang rusak. Jadi di dalam sana itu juga sama, ada kayak penahannya gitu supaya kampas remnya posisinya pas terus. Dan ini keras banget walaupun kayak kuningan gitu. Aku saranin kalian jangan sampai lepas ini kalau kalian mau hot swap ya. Jadi usahakan pernya ini jangan sampai lepas. Kalau aku kan ini karena biar kalian tahu aja. Ini kalian harus kompres pistonnya juga ya yang depan ya, supaya nanti nggak mentok. Dan pistonnya ini ada 2 ya, jangan lupa. Kalau kalian nggak mampu, kalau nggak bisa ya mending ke bengkel resmi aja atau ke bengkel biasa nggak apa-apa. Cuman kalian bisa nunjukin caranya ini. Ini aku tahan ya tadi ya. Jadi yang samping ditahan, yang di dalam kita cukit. Nah, situ itu ada piston di dalam situ. Oke, jadi itu pistonnya. Ini piston, terus ada satu lagi di sini. Jadi ada 2 piston, itu kalian harus kompres sampai ujung sana supaya nanti ada space buat kampas rem yang baru yang lebih tebel. Kalau misalnya kalian nggak kompres dulu, kalian punya resiko nanti remnya bakalan jam. Space-nya terlalu kecil, kalian paksa nanti bakalan overheat. Nggak kalian rem tapi nanti bakalan ngerem dadak gitu dia. Aku kasih tahu aja ke kalian ya kan, main ilmu gratis. Oke, kita masukin dulu. Ini sulit banget soalnya posisinya bro. Kayaknya udah pas sih bro. Jadi dia nahannya pas mancap di sini dia. Ini udah masuk berarti. Bro, udah terpasang kayak gitu ya. Udah susah payah tadi masang. Kayak gini kira-kira penampakannya. Ini foto lamaku. Aku saranin sih jangan sampai kalian kalau misalnya hot swap supaya kampasnya doang yang lepas. Pernya jangan sampai lepas cuy. Nah, sekarang kita pasang kampas rem barunya. Kita pasang sampingnya lagi. Yang kanan ini mepet banget ya bro, soalnya
emang kampasnya baru. Oke, sudah terpasang. Kita tinggal pasang pinnya lagi. Aku kasih grease ya ini. Masukin pinnya. Sip. Oke, gitu doang bro. Ini nggak bakalan copot ya. Ini kalau misalnya kalian terlalu kenceng ya, tadi walaupun pistonnya udah terkompres, tapi ini tetap masih terlalu keras ya. Kalian bisa lepas bleedingnya ini. Wis, selesai. Kita coba tes ya. Sekarang kita coba apakah mulus. Oke, sip. Jadi cuman gitu aja cara pasang kampas remnya. Kita lakuin metode hot swap. Jadi gampang banget, tinggal copot terus kita ganti dan udah kelar gitu aja. Kalian bisa ngelakuin sendiri, tapi kalau misalnya kalian mengalami masalah atau kendala langsung aja ke bengkel aja biar nggak resiko ya. Kalau ini kan aku karena bisa, jadi aku share ke kalian pengalamanku masang sendiri dan menurutku gampang, jadi aku share aja ke kalian. Terus ini juga udah aku tes kemarin ke Bromo, boncengan, corneringan, naik turun gunung, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada overheat. Ketika kalian ganti kampas rem langsung depan belakang, tapi kalian harus hati-hati. Soalnya remnya jadi pakem banget ya kan. Takutnya nanti kalian nggak terbiasa ketika kemarin remnya nggak terlalu pakem. Terus habis ganti kampas rem itu pakem banget. Jadi kalian jangan hard braking dulu. Kalian harus jalan dulu 200 km-an baru nanti bakalan agak normal ya. Jadi memang yang gua rasain kalau kita jalan biasa itu agak kayak nahan gitu. Karena kampasnya masih baru banget, masih tebel, jadi harus ngikis dulu lah biar nanti jalannya lancar, nggak ada hambatan sekali ketika jalan. Makanya kemarin aku langsung ke Bromo supaya langsung bisa dipakai remnya depan belakang, dan memang lebih pakem banget. Oke, mungkin segitu dulu videonya. Terima kasih kalian udah nonton, semoga bermanfaat buat kalian. Stay safe di jalan, Happy New Year dan selamat berlibur walaupun kemarin hujan terus ya, anjir. Buat kalian yang belum subscribe, please kalian subscribe supaya gue lebih semangat lagi bikin kontennya, bisa ngasih informasi yang bermanfaat buat kalian.